Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Baik, pelajaran hari ini meminta semua orang kelas untuk memimpin doa. Itu pandang penting. Pelajaran pagi ini selesai. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak Ibu kehadiran kalian, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Pak. Baik. Minggu lalu kita sudah belajar tentang isi kandungan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10 yang membahas tentang tiga subtema yang sudah kita sebutkan tadi. Baik, perlu kita ketahui bersama bahwa ketiga hal ini merupakan tiga sifat yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Utamanya adalah kontrol diri. Dengan kita mampu mengontrol diri, kita mampu mengontrol hawa nafsu, maka kita tidak akan mengikuti kehendak hawa nafsu, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dalam tanda kutip tidak baik. Yang kedua adalah husnuzan. Nah, husnuzan ini adalah berprasangka baik. Nah, prasangka baik itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua, berprasangka baik kepada orang lain. Yang ketiga, berprasangka baik kepada diri. Nah, ketiga prasangka baik ini harus kita tanamkan dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah ukhuwah atau persaudaraan. Nah, persaudaraan yang dimaksud dalam materi ini adalah bukan hanya persaudaraan karena hubungan darah, melainkan persaudaraan yang diikat oleh tali akidah atau keimanan. Dan persaudaraan kita sebagai sesama makhluk ciptaan Allah. Oke. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini bisa dilihat di monitor. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model example non-example, siswa diharapkan dapat yang pertama membiasakan kontrol diri, mujahadah nafs, prasangka baik, husnuzan, dan persaudaraan ukhuwah sebagai implementasi pemahaman ketaatan beribadah. Nah, yang kedua, menunjukkan perilaku kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan sebagai implementasi pemahaman Quran surat Al-Hujurat dan ayat 12 dan ayat 10. Yang ketiga, menjelaskan manfaat kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Yang keempat, menampilkan contoh perilaku kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan sesuai dengan pesan-pesan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12 serta hadis-hadis yang terkait. Baik, sebelum masuk ke dalam materi diskusi pada hari ini, Bapak akan menampilkan gambar-gambar yang relevan sesuai dengan materi kita pada hari ini. Nanti di dalam gambar ini, nanti kalian akan diberikan tugas untuk menganalisa ketiga gambar tersebut dan membuat komentar atau kesimpulan terhadap tiga gambar yang Bapak tampilkan. Ya. Oke, jadi setelah Bapak tampilkan gambar,
tugas kalian adalah kalian akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok, di mana dalam masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang siswa. Nah, dari 5 orang siswa yang dalam satu kelompok ini, kalian akan melakukan kegiatan diskusi terhadap gambar yang Bapak tampilkan. Kemudian kalian buat hasil diskusi atau hasil pemikiran kalian tentang ketiga gambar ini. Kemudian kalian tuliskan di kertas lembar. Nanti di akhir kegiatan kalian akan presentasikan. Ya, paham ini? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Baik, silakan kalian merujuk kepada bahan ajar yang sudah Bapak bagikan dan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak bagikan sebelumnya. Nah, sebagai referensi tambahan, silakan kalian merujuk juga kepada buku siswa yang ada di tangan kalian masing-masing. Dari kalian ini kan gambar yang berbeda. Jadi kalian kemudian kan dengan materi sudah oleh itu bisa gambar 6.3. Jadi gambar 6.3 orang memberikan kerja sebagai tugasnya adalah mengumpulkan 3 gambar yang sudah ditampilkan. Jadi kalian gambar 62 kalian tunjukkan apa isinya kontrol. Gambar 63 gambar orang yang sudah sakit kaitkan dengan gambar 63 gambar orang yang memberikan hadiah kepada kaitkan dengan Tadi kalian sudah melakukan kegiatan diskusi kelompok dengan teman satu kelompoknya. Baik, sekarang kita akan melakukan kegiatan presentasi kelompok, di mana masing-masing kelompok akan mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Baik, kelompok mana dulu yang mau presentasi? Ya, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova dari kelompok 1. Pada gambar 6.2 dapat kami simpulkan bahwa alam adalah anugerah Allah SWT yang harus dijaga dan disyukuri nikmatnya. Maka dari itu kita harus mengontrol diri kita untuk tidak merusak alam, seperti menebang pohon sembarangan yang dapat mengakibatkan longsor karena alam juga dapat murka. Berikut beberapa manfaat kontrol diri. Mujahadah an-nafsu. Yang pertama, mengendalikan hawa nafsu. Kedua, menghindarkan seseorang dari tenggelamnya nikmat dunia. Ketiga, kesabaran dalam menghadapi ujian. Beberapa contoh perilaku yang mencerminkan sikap pengendalian diri dari hawa nafsu, yaitu ketika ada seseorang yang mengejek seseorang yang bisa mengendalikan diri akan bersabar dan tidak membalas ejekan atau cemooh dari
ingin menanggapi atau ingin menambahkan dari apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1? Kelompok mana yang untuk tarik tambah ya, kelompok 2. Silakan segera berdepan dapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Tia Rizka. Dalam ini beberapa pendapat kemuliaan yaitu mengenai Dalam bisa taat kepada Allah SWT dan bisa menegakkan semua dan tenggelamnya dengan mengendalikan keberadaan dan juga dapat menyusui kemiskinan kemaksiatan. Baik. Demikian apa yang sudah ditambahkan oleh kelompok 2. Barangkali ada dari kelompok lain yang ingin menambahkan? Ya, tidak ada. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah menambahkan. Selanjutnya, kelompok berapa lagi yang mau presentasi berikutnya? Bapak, Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safira Fitri, saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang gambar 6.3. Tetap berbaik sangka kepada Allah SWT walaupun dengan sakit. Menurut kami sakit bisa menjadi sebuah kebaikan. Bagi seseorang dengan dari cara hal tersebut sajalah dengan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitayati, saya dari kelompok 2. Kesukaan memiliki beberapa manfaat yaitu membuat manusia jadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. 2. Membuat manusia jadi bersungguh-sungguh dalam beramal. 3. Menanamkan sikap tawakal dalam diri. Contoh sifat husnuzan yaitu memberikan apresiasi kepada pencapaian teman atau orang lain dalam membentuk ucapan atau pemberian hadiah. Ya, baik. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Barangkali ada lagi yang ingin menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farida Sulasi, saya mewakili dari kelompok 3 ingin menambahkan hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu manfaat rasa suka baik atau husnuzan. Husnuzan memiliki beberapa manfaat yaitu memberi ketenangan jiwa, kedua hubungan sama manusia menjadi lebih baik. Adapun beberapa contoh sifat mulia husnuzan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu memberikan sumbangan sesuai kemampuan kepada peminta-minta yang datang ke rumah kita. Kedua, turut serta dalam kegiatan sosial baik di lingkungan rumah, sekolah ataupun masyarakat. Oke, baiklah. Demikianlah apa yang sudah ditambahkan oleh kelompok 3. Nah, kelompok berapa lagi yang ingin presentasi? Ya, kelompok 3. Oke, silakan. Dipresentasikan. Dan kelompok lain silakan ditanggapi atau ditambahkan jika masih ada yang kurang. Ya, di suaranya dipresentasikan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gambar 6.3. Menurut kami, salah satu bentuk dari persaudaraan adalah memberikan hadiah kepada orang lain. Karena telah disepakati menurut Berikut adalah manfaat bersaudara kami.
kami nyatakan ditulis dan telah ditentukan sebagai benar. Untuk tarik kamar sesi 6 12 PS1 Selain Kepolo 51. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 3. Baik, tadi presentasi dari kelompok 3. Baik, kelompok mana yang ingin menambahkan atau menanggapi? Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Ya, silakan disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 atas nama Witarin Jadi akan menambahkan beberapa contoh perilaku yang mencerminkan sikap persaudaraan. 1. Bergaul dengan orang tanpa memandang agama, suku, dan budaya yang mereka anut. 2. Menghindari pertengkaran karena itu akan merugikan orang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini sampaikan kita pada kesimpulan untuk materi kita pada hari ini. Ya, silakan disimpulkan kelompok mana yang ingin menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ya, kelompok berapa ini? Ya, silakan disimpulkan materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Suci Ramadhani akan menyimpulkan 3 gambar yang sudah dibahas tadi dari masing-masing 3 kelompok. Gambar pertama, gambar 6.2, yaitu alam adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan disyukuri nikmatnya. Kesimpulan dari gambar 6.3, yaitu tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sedang sakit, karena sakit merupakan penggugur dosa-dosa. Kesimpulan dari gambar 6.4, memberikan hadiah kepada orang lain sebagai tanda persaudaraan yang mana dapat mempererat hubungan silaturahmi antar sesama makhluk ciptaan Allah. Sekian kesimpulan dari kelompok 4. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali kesimpulan yang sudah disimpulkan oleh kelompok 4 tadi. Kita berikan apresiasi untuk semua kelompok yang sudah menampilkan presentasinya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak akan melakukan evaluasi untuk mengukur tingkat pencapaian kalian tentang materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi Bapak sudah menyiapkan 5 soal, bisa dilihat di layar monitor. 3 soal berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas dalam diskusi kelompok kemudian dan dipresentasikan pada masing-masing kelompok tadi. Baik, Bapak akan bagikan beberapa jawaban. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Jadi waktu kalian untuk menjawab soal ini 5 menit cukup ya. Silakan ditulis. Silakan kalian kerjakan. Ya, waktu kalian menjawab soal 5 menit ya. Baik, minggu depan insya Allah kita akan belajar tentang materi menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Silakan kalian cari referensi, cari literatur yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ya sama-sama kita berdoa.
pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita, menambah ilmu pengetahuan kita, menambah wawasan kita. Insya Allah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai kita